Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, bangsa, etnis, dan agama yang berbeda. Oleh karena itu, berbagai daerah di Nusantara ini memiliki keragaman cerita dan budayanya masing-masing. Salah satu daerah di Indonesia yaitu Cirebon, ternyata punya cerita rakyat yang cukup melegenda loh. Namanya adalah Babatana Cirebon. Cerita ini berkisah tentang perjalanan Pangeran Walangsungsang yang merupakan putra Prabu Siliwangi sang Raja Pajajaran dalam mencari petunjuk tentang agama Islam. Pangeran Walangsungsang atau yang dikenal dengan nama Mbah Kusangkan pada usia 17 tahun yaitu tahun 1441 pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, beliau diperintahkan untuk belajar agama Islam. Dikarenakan mimpi tersebut, akhirnya sang pangeran keluar dari istana dan mengembara. Dikisahkan bahwa Pangeran Walangsungsang berguru dengan Sang Hyang Danuarsi. Pada suatu hari, Sang Hyang Danuarsi memberikan petunjuk kepada sang pangeran untuk berguru kepada Sang Hyang Nanggo. Setelah berguru dengan Sang Hyang Nanggo, Pangeran Walangsungsang pergi ke Gunung Kumbang untuk bertemu dengan Sang Hyang Naga. Lalu, Sang Hyang Naga memberikan sumbangan 4 azimat dan 4 benda pusaka. Setelah itu, sang pangeran pergi lagi ke Gunung Cangak untuk berguru dengan Sang Natabangau dan mendapat petunjuk untuk pergi ke daerah Gunung Jati. Di sana, ia bertemu dengan Syekh Nurul Jati. Sesampainya di Gunung Jati dan bertemu dengan Syekh Nurul Jati, ternyata sang Syekh sudah mengetahui maksud dari kedatangan Pangeran Walangsungsang. Syekh Nurul Jati langsung mengajak untuk berdoa bersama, lalu membaca 2 kalimat syahadat. Setelah sekian lama berguru dengan Syekh Nurul Jati, Pangeran Walangsungsang mendapatkan perintah dari sang Syekh untuk membangun pemukiman di selatan atau wilayah Cirebon. Pangeran Walangsungsang langsung menuruti perintah gurunya dan berpamitan untuk pergi ke arah selatan. Pada hari Ahad tanggal 1 Syuro, sang pangeran mulai memasuki hutan rawa belukar, lalu menebangi pohon besar dan kecil setiap hari. Proses ini memakan waktu sekitar 40 hari. Setelah berhasil membuka pemukiman di wilayah selatan, Pangeran Walangsungsang memulai kehidupannya di sana. Saat itu, wilayah tersebut masih berada di bawah kepemimpinan Kerajaan Galuh. Tidak lama setelah itu, Raja Galuh melalui para menterinya mengumpulkan rakyat Dukuh Cirebon untuk memilih seorang kuwu atau kepala desa. Setelah melalui suatu musyawarah mufakat, para penduduk sepakat untuk mengangkat Pangeran Walangsungsang menjadi kuwu. Namun, karena sang pangeran merasa tidak enak dan menghormati orang yang lebih tua, ia akhirnya menolak. Sehingga yang menjadi kuwu adalah Ki Geden Pangalang-alang dan Pangeran Walangsungsang menjadi wakilnya. Setelah upacara pengangkatan, para menteri dari Galuh dijamu oleh sang pangeran. Salah satu jamuan yang disajikan adalah garagal atau tumbukan udang rebon. Mereka sangat senang dengan kenikmatan hidangan tersebut, sehingga daerah itu dinamai dengan Cirebon. Cirebon berasal dari 2 kata, yaitu cai dan rebon. Cai adalah air, sedangkan rebon adalah udang kecil yang berada di lautan Cirebon. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1447 Masehi dan harinya dijadikan sebagai hari jadi kota Cirebon. Dikisahkan juga bahwa sang kuwu Cirebon yaitu Ki Geden Alang-alang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Pada akhirnya, beliau memeluk agama Islam. Ki Geden Alang-alang akhirnya bertobat
senantiasa berbuat baik dan mulai mengamalkan nilai-nilai keislaman. Tidak lama setelah itu, Ki Geden sakit dan meninggal. Sang pangeran lalu menguburkannya secara Islam dan menggelar doa bersama. Selanjutnya, Pangeran Walangsungsang menggantikan Ki Geden Alang-Alang menjadi Ku di Cirebon. Lama-kelamaan, Pangeran Walangsungsang atau Cakrabuana lebih sering dipanggil dengan sebutan Mbah Ku Sangkan. Cerita Babat Cirebon yang mengisahkan tentang perjalanan hidup Pangeran Walangsungsang atau Mbah Ku Sangkan ini memiliki beberapa nilai kehidupan yang dapat diteladani. Di antaranya adalah ketekunan, kesabaran, menghargai orang lain, dan menghormati guru. Di masa kini, cerita Babat Cirebon masih sering diceritakan dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Cirebon. Setiap tahun, cerita ini ditradisikan secara lisan, secara langsung, maupun melalui pagelaran wayang. Setiap tanggal 1 Muharram atau malam 1 Syuro, diadakan tradisi pembacaan Babat Cirebon di Keraton Kanoman Cirebon. Pembacaan ini dijadikan sebagai momen pengingat akan sejarah tentang berdirinya kota Cirebon. Selain itu, di makam Pangeran Walangsungsang atau yang dikenal dengan Mbah Ku. Di masa kini, cerita Babat Cirebon masih sering diceritakan dan diwariskan secara turun-temurun. Setiap tahun, cerita ini ditradisikan secara lisan, baik secara langsung maupun melalui pagelaran wayang. Setiap tanggal 1 Syuro atau 1 Muharram, diadakan tradisi pembacaan Babat Cirebon di Keraton Kanoman Cirebon. Pembacaan ini dijadikan sebagai momen pengingat akan sejarah tentang berdirinya kota Cirebon. Selain itu, di makam Pangeran Walangsungsang atau yang dikenal dengan Mbah Ku Sangkan, setiap tahunnya diadakan pagelaran wayang tentang cerita Babat Cirebon. Pagelaran wayang tentang Babat Cirebon juga masih sering dijadikan cerita dalam pagelaran-pagelaran wayang pada kesempatan-kesempatan lainnya di lingkungan masyarakat Cirebon. Oleh karena itu, cerita Babat Cirebon termasuk ke dalam folklore karena cerita ini merupakan warisan tanah Cirebon yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan baik secara langsung maupun media wayang. Oleh karena itu, cerita Babat Cirebon termasuk ke dalam folklore karena cerita ini merupakan warisan tanah Cirebon yang diwariskan secara turun-temurun. Semoga Babat Cirebon tetap menjadi warisan yang terus lestari